Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Wa qala ta'ala kadzalika fi ayatin ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita bertatap muka dalam majlis ta'lim yang senantiasa diadakan setiap minggu sekalinya. Dan alhamdulillah ini pertemuan kita untuk yang ketiga. Betul Pak? Yang ketiga atau keempat? Yang ketiga kalinya. Dan alhamdulillah dari awal pertemuan sampai ketiga kali pertemuan kita, ternyata yang hadir itu pemain inti seluruhnya. Alhamdulillah, tidak ada perubahan. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang nasab dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau kita sudah membahas tentang masalah nasab, itu banyak sekali nama-nama yang harus diingat dan dihafal. Tentu ini merupakan hal yang sulit. Jangankan Bapak Ibu, bahkan saya sendiri pun itu karena saking banyaknya nama-nama itu, maka sebagian besar nanti saya akan bacakan supaya tidak salah. Karena kalau sudah salah dalam menyebut nama, itu akan menjadi masalah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah.
katakan, wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Jadi artinya ayat ini diturunkan dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian itu disampaikan kepada kaumnya, yang menyampaikan bahwasanya kul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Siapa yang diikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka dengan cara kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cinta kepadamu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya. Dan bukan hanya itu saja, wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bagaimana kita bisa cinta kepada Rasul kalau kita sendiri tak mengenal siapa itu Rasul? Bagaimana kita bisa taat dengan segala perintah-perintah Rasul kalau kita sendiri tidak mengenal siapa itu Rasul? Mungkin sebagian dari kita hanya sekedar mengikut apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita, nenek moyang kita. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ia merupakan manusia yang menerima wahyu bernama Al-Quran. Maka kita dituntut untuk mengikutinya. Tapi jarang sekali daripada kita yang paham dan tahu nasab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau diangkat menjadi seorang rasul. Karena perjalanan panjang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul itu pada umur 40 tahun. Bukan ketika beliau dilahirkan langsung diangkat menjadi seorang rasul, tidak. Jadi rentang waktu dari 1 sampai 40 tahun tentunya banyak peristiwa-peristiwa yang beliau alami di dalamnya. Apalagi sampai sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena materi kita ini berkaitan dengan nasab Rasulullah, maka tentunya butuh kita yang namanya catatan, tapi tidak seluruhnya akan saya catatkan karena sangat banyak sekali nama-nama yang harus kita pahami dan ketahui. Baik. Di sini dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ada 3 bagian tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bagian pertama kata beliau itu merupakan bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi ataupun nasab. Tentang apa? Yaitu sampai kepada Adnan. Ini turunannya. Makanya banyak nanti dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian lanjut lagi nanti kepada Nabi Idris, Nuh, Saleh, yang sampai Hud, kemudian Ibrahim, kemudian Ismail, Ishak. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengikuti pada jalur yang mana? Rasulullah ini mengikuti jalur yang mana? Tentunya kita katakan pasti akan kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim memiliki 2 orang anak yang bernama Ishak dengan siapa? Ismail. Dari Ismail inilah turunannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dari nama-nama yang ada di sini disampaikan dan dituliskan
dari yang dikatakan dengan Haidar, kemudian Jamal, Sahal, Bitan, Sulaiman dan lain sebagainya, sampailah kepada Adnan. Dari Adnan terus sampai kepada Rasulullah. Inilah yang diakui oleh para ulama kebenarannya. Sedangkan dari Adnan sampai ke atas, sampai kepada Ibrahim alaihissalam, itu masih diperselisihkan untuk jalurnya. Maka kalau kita sudah membahas tentang masalah nasab, ya itu bisa dikatakan sangat ribet. Baik, saya bacakan saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagian pertama, yaitu bagian yang memang sudah disepakati oleh para ulama tentang nasab daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan. Dari mana itu diambil? Yang pertama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim, kemudian bin Abdul Manab, kemudian bin Qusay, kemudian bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, kemudian bin An-Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Saya pribadi pun kalau disuruh menghafal juga agak susah. Karena saking banyaknya nama itu, ada sekitar 15-an nama yang memang harus kita hafal sampai kepada Adnan. Belum lagi sampai kepada Ibrahim. Sampai kepada Adnan saja yang masih pertengahan. Ini yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun seandainya saya sampaikan nanti untuk bagian yang diperselisihkan dari Adnan sampai kepada Ibrahim, ini tentunya banyak lagi nama yang harus disebutkan. Langsung saja kita masuk kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut juga dengan apa? Dengan sebutan keluarga Hashimiyah. Kenapa dikatakan keluarga Hashimiyah? Karena nenek moyang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Hashim, yang sudah disepakati oleh para ulama. Hashim itu siapa? Nah, dalam kitab ini dikatakan bahwasanya Hashim itu merupakan orang yang terhormat dan terpandang pada saat itu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri ternyata merupakan keturunan dari keluarga yang terhormat. Dikatakan Hashimiyah karena kakek daripada Nabi Muhammad SAW tersebutlah yang pertama kali membuka jalur daripada keberangkatan atau perjalanan dagang dalam setahun sekali. Kemudian bukan itu saja, dikatakan Hashimiyah bahwa kakek daripada Rasulullah SAW tersebutlah yang pertama kali yang meremukkan roti kemudian dicampur kepada kuah dan itu diberikan kepada jamaah haji. Jadi jangan kita kira bahwasanya jamaah haji itu berawal ketika masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga sudah ada. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah ada. Nah, cuma diperjelas kemudian lebih lengkap ketika Rasulullah SAW diutus menjadi seorang rasul. Nah, Hashim ini, ibu bapak yang dirahmati Allah, ini Hashim Hashim memiliki saudara yang bernama Al-Muttalib. Anak daripada Hashim inilah yang bernama Abu Muttalib. Jadi dari Abu Muttalib tadi ini barulah ada anak bernama Abdullah. Sedangkan anak Abdul Muttalib itu, Abu Muttalib jumlahnya sekitar 10 orang. Yang salah satunya itu adalah Abu Thalib.
Abu Thalib. Makanya Ali bin Abi Thalib itu merupakan sepupu daripada Rasulullah. Ya kan? Karena ayah mereka itu bersaudara. Abu Muthalib, Hashim memiliki saudara bernama Al-Muthalib, dan Hashim memiliki anak bernama Abu Muthalib. Lantas anak daripada Abu Thalib itu ada 10 orang, yang salah satunya adalah Abdullah dan Abu Thalib. Baik, apa yang terjadi? Abu Muthalib ini ketika Hashim meninggal dunia dirawat oleh saudara daripada Hashim bernama Al-Muthalib. Siapa Al-Muthalib ini? Al-Muthalib ini dikenal pada saat itu dengan julukan Al-Fayyad. Al-Fayyad artinya orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Tapi ketika hendak diajak oleh Al-Muthalib pada saat Hashim sudah meninggal dunia, ibu daripada Abu Muthalib tidak mengizinkan. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Muthalib ini ternyata merupakan seorang pemimpin di daerahnya, yang pada akhirnya dirawat, dijaga, kemudian dia bertumbuh dewasa, tumbuh besar, dan ketika meninggal dunia Al-Muthalib digantikan dengan Abu Muthalib. Jadi Abu Muthalib itu kakek daripada Rasulullah SAW itu juga ternyata merupakan orang besar, orang terhormat. Makanya di awal tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW itu merupakan orang yang memiliki garis keturunan terhormat, bukan orang biasa-biasa saja. Nah, lantas apa yang terjadi dengan ini? Nah, disinilah terjadi banyak perdebatan. Perdebatan dalam masalah apa? Dalam masalah kepemimpinan, siapa kelak yang akan menguasai daripada Ka'bah. Banyak dari Bani Huzaimah, kemudian dan lain sebagainya, banyak sekali nama-nama daripada suku-suku yang ingin menguasai Ka'bah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Abu Muthalib menjadi pemimpin di kota Mekah, dilihat para jamaah banyak hadir untuk melaksanakan haji, tiba-tiba datang orang yang bernama Abraha. Pernah dengar Abraha, Bapak? Abraha inilah pemimpin dari pasukan gajah. Yang mana pada saat itu dia melihat, ini kenapa kok banyak orang datang mengunjungi Mekah. Maka dia sengaja membuat gereja yang sangat besar, dibuatkan oleh Abraha itu gereja, supaya apa? Supaya orang-orang berpaling untuk berada di tempat ini. Akan tetapi tidak terpengaruh sama sekali orang-orang pada saat itu. Yang pada akhirnya Abraha mengatur suatu strategi untuk menghancurkan Ka'bah. Apa yang dilakukan? Dia bersama dengan pasukan gajah berbondong-bondong menuju daripada Ka'bah tersebut untuk menghancurkannya. Tapi sangat disayangkan, sebelum sampai kepada tanah suci, gajah yang ditunggangi oleh beliau, atau kita katakanlah oleh Abraha dan para prajuritnya, itu menderum. Ketika setiap diarahkan ke arah Ka'bah, semua gajah itu menderum. Menderum itu maksudnya bagaimana? Menderum itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti keempat kakinya itu bertekuk lutut, tidak mau
tidak mau bergerak sama sekali. Setiap diarahkan ke Ka'bah, senantiasa mereka menderum. Tapi ketika dialihkan kepada arah yang lain, maka gajah-gajah tersebut dengan cepatnya berlari. Kembali lagi diarahkan ke arah Ka'bah, dan sekali lagi pasukan gajah tersebut pun menderum, tidak mau sama sekali untuk melanjutkan perjalanannya. Dan disinilah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala burung ababil. Masuk pada surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Apa maknanya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah melakukan tindakan kepada mereka pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah tipu daya yang mereka lakukan itu menjadi sia-sia, kata Allah. Wa arsala alaihim tayran ababil, yang pada saat itu Allah mengirimkan burung ababil kepada mereka. Dan apakah dikirim hanya sekedar burung ababil begitu saja? Tidak. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dan burung ababil tersebut ternyata melempar pasukan gajah itu dengan batu yang terbuat dari tanah liat. Dan tanah liat tersebut merupakan tanah liat yang sudah dibakar. Sebagian riwayat lagi mengatakan bahwasan yang dibawa oleh burung ababil tersebut merupakan batu neraka, yang dengannya faja'alahum ka'asfim ma'kul, menjadikan pasukan gajah tersebut seperti dedaunan yang dimakan ulat. Itu kisahnya pada masa Abu Muthalib, yang pada saat itu Abraha ingin merebut atau menghancurkan Ka'bah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beralih kepada Abdullah. Jadi Bapak Ibu, dulu ternyata mereka itu masih percaya dengan yang namanya dukun. Masih percaya dengan yang namanya dukun. Karena memang risalah Islam itu belum datang, hanya mengikuti agama tauhid atau agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Abu Muthalib? Nah, yang dilakukan oleh Abu Muthalib pada saat itu, dia meminta kepada dukun ini, seandainya dia diberikan anak berjumlah 10 orang, maka kelak salah satu anak tersebut akan dikurbankan. Itu memang salah satu adat daripada orang jahiliyah. Nah, ketika anak-anak itu lahir berjumlah 10 orang, diundi. Setiap diundi, yang selalu mendapatkan undian tersebut itu adalah nama Abdullah. Abdullah ini merupakan anak kesayangan daripada Abu Muthalib, anak kesayangan daripada Abu Muthalib. Setiap diundi senantiasa namanya selalu yang keluar. Dan untuk menggantinya, kalau misalnya ingin diundi kembali, maka Abu Muthalib harus menyediakan sekitar 100 ekor unta. Bayangkan 100 ekor unta itu harganya berapa, Bapak? Karena memang orang kaya, orang besar. Pada sampailah undian ke-10, barulah dapat nama unta. Jadi memang kisah-kisah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita pahami bersama. Bahwasanya sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dialami pada saat itu, terkhusus kepada kakek atau bahkan kepada orang tua daripada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah,
untuk nasab ini sendiri, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya nasab daripada atau nasab dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diambil dari garis Ismail sampailah kepada Muhammad. Nah, dari Muhammad ke Ismail itu banyak sekali generasi-generasi yang dilalui. Tentunya memiliki perbedaan dengan Allahu alam sampai berapa ratus tahun bahkan ribuan tahun. Akan tetapi dari generasi-generasi yang ada, sebagian besar mereka juga masih mengikuti apa yang dilakukan oleh Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Dan secara keseluruhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan salah seorang nabi yang memiliki garis keturunan yang terhormat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena terlalu panjang pembahasan tentang nasab ini dan terlalu banyak nama-nama yang harus disimpulkan dan dicatatkan, maka inilah ringkasan sedikit yang dapat saya catatkan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada kesempatan malam yang berbahagia ini untuk pembahasan nasab kita saya cukupkan sampai di sini dahulu. Kemudian kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Baik. Tentang masalah nasab dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik.